Kembali dengan materi green building. Sektor bangunan yang berkontribusi negatif terhadap lingkungan: 12% penggunaan air, 30% gas rumah kaca jejak karbon, 65% pengeluaran limbah, 70% konsumsi listrik. Masalah lingkungan di perkotaan. 1. Masalah ekonomi pembangunan. Yang kedua, masalah penanganan transportasi disebabkan dengan kepadatan kendaraan yang lalu lintasnya semakin sempit. 3. Masalah desain dan manajemen bangunan. Masalah kualitas dan kuantitas air, terjadinya banjir dan drainase perairannya tidak dipikirkan. Yang kedua, masalah sampah, terjadinya penumpukan sampah-sampah yang membuka potensi Indonesia. Energi terbarukan, bahan baku terbarukan, pemanfaatan air hujan, contohnya bendungan, pembangkit listrik. Green terpecah menjadi 2, green arsitektur dan green building. Berbicara mengenai green kita mencakup pada 2 hal, yaitu green arsitektur dan green building. Kedua hal tersebut memiliki 2 pengertian yang berbeda walaupun masih dalam satu tujuan. Green di sini tidak diartikan sebagai lingkungan terbangun yang serba hijau, tapi lebih menekankan pada keselarasan dengan lingkungan global, yaitu udara, air tanah, dan api. Green arsitektur adalah sebuah kesadaran lingkungan arsitektur yang tidak hanya memasukkan aspek utama arsitektur, kuat, fungsi, nyaman, rendah biaya, estetika, namun juga memasukkan aspek lingkungan dari sebuah green building, yaitu efisiensi energi, konsep keberlanjutan, dan pendekatan secara holistik terhadap lingkungan. Green arsitektur dengan green building. Lingkup green arsitektur yang lebih sempit adalah green building. Green building didefinisikan sebagai bangunan yang meminimalkan dampak lingkungan melalui konservasi sumber daya dan memberikan kontribusi kesehatan bagi penghuninya. Secara garis besar, green building lebih ditekankan pada nyaman dan kuat, sedangkan green arsitektur menyangkut pada aspek kekuatan, kenyamanan, estetika, dan komposisi yang tetap mementingkan efisiensi energi, konsep berkelanjutan, dan pendekatan holistik. Green building, desain perencanaan ruang ramah lingkungan, tata lahan, pemilihan material, perencanaan ruang yang sehat. Aplikasi fungsi teknik bangunan ramah lingkungan, pemilihan AC dan sistem plumbing. Manajemen dan perawatan bangunan ramah lingkungan, green cleaning, pemantauan efisiensi, pengelolaan sampah. Edukasi penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, green training, kampanye budaya ramah lingkungan. Bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alami dengan menggunakan energi, air, dan sumber daya lain secara efisiensi, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi limbah, polusi, dan degradasi lingkungan. Bagaimana dikatakan green building? Suatu bangunan dapat disebut sudah menerapkan konsep bangunan hijau apabila berhasil melalui suatu proses evaluasi tersebut. Tolak ukur penilaian yang dipakai adalah sistem rating. Sistem rating adalah suatu alat yang berisi butir-butir dari aspek yang dinilai disebut rating, dan setiap butir rating mempunyai nilai. Apabila suatu bangunan berhasil melaksanakan butir rating tersebut, maka mendapatkan nilai dari butir tersebut. Kalau jumlah semua nilai yang berhasil dikumpulkan bangunan tersebut dalam melaksanakan sistem rating tersebut mencapai suatu jumlah yang ditentukan, maka bangunan tersebut dapat disertifikasi pada tingkat sertifikasi tersebut. Sistem rating dipersiapkan dan disusun oleh green building
yang ada di negara tertentu yang sudah mengikuti gerakan bangunan hijau. Setiap negara tersebut mempunyai sistem rating masing-masing. Sebagai contoh, USA mempunyai LEED rating leadership, sedangkan Indonesia memiliki sistem rating bernama Green Chip. Ada 6 aspek yang menjadi pedoman dan dalam evaluasi penilaian green building. 1. Tepat guna lahan. 2. Efisiensi dan konservasi energi. 3. Konservasi air. 4. Sumber dan siklus material. 5. Kualitas udara dan kenyamanan ruang. 6. Manajemen lingkungan bangunan. Ini komponen Green Chip Rating System. Tata guna lahan. Lokasi bangunan yang terbaik adalah lokasi yang dekat dengan pelayanan publik dan transportasi. 2. Memaksimalisasi fungsi area hijau. Yang 3. Memberikan akses nyaman bagi pejalan kaki. Yang 4. Mengurangi panas iklim mikro pada lingkungan sekitar bangunan. Efisiensi energi. 1. Penggunaan peralatan yang hemat energi seperti lampu dan alat elektrik lainnya. Yang 2. Penggunaan submetering sebagai pemantauan penggunaan listrik. 3. Meminimalkan penggunaan listrik melalui pencahayaan penghawaan alami. 4. Menggunakan sumber energi alternatif yang terbarukan. Efisiensi air. Rainwater harvesting. Pemanfaatan air hujan untuk air toilet dan menyiapkan tanaman. Pemasangan meteran air sebagai alat kontrol. Penggunaan peralatan yang hemat air. Contoh penggunaan shower, toilet dual flush, kran auto off, dan sebagainya. Efisiensi material. Penggunaan material didaur ulang. Material yang digunakan bebas dari bahan perusak ozon. Penggunaan material lokal. Pemakaian material bersertifikat. Penggunaan bahan bangunan prafabrikasi. Efisiensi udara ruang. Penggunaan produk rumah lingkungan khususnya untuk interior yang non chemical pollutan. 2. Perawatan yang ramah lingkungan. Yang 3. Reduksi kebisingan dan polusi udara. 4. Perancangan bukaan untuk memastikan adanya sirkulasi udara serta pencahayaan alami. 1. Ukuran bukaan. 2. Penataan ruang. 3. Warna serta tekstur permukaan material. Manajemen lingkungan. 1. Pengolahan sampah, pemilihan sampah, pembuatan kompos serta daur ulang material sampah. 2. Survei pengguna. Common survey memastikan tingkat kelemahan pengguna pasca penggunaan bangunan. Ini gambar green building dengan Herder Builder LLC. Dan ini how to your building, gambarannya bangunan untuk sekitarnya.